Sukses menjadi broker properti di tahun 2021. Simak yuk videonya. Salam sehat, salam properti. Hari ini saya mau berbagi tips buat Anda, terutama yang ada di industri broker properti, sukses menjadi broker di tahun 2021. Kita tahu ya bahwa tahun 2020 itu tahun yang sangat sulit bagi semua industri. Dengan adanya COVID-19, ini membuat tatanan industri berantakan. Salah satunya di industri properti tentunya. Nah, tapi saya tetap optimis di tahun 2021 industri properti akan bangkit di kuartal kedua. Karena kuartal pertama mungkin masih stabil ya, masih menyesuaikan. Nah, jadi di tahun 2021 ini cara orang menjual properti, cara orang membeli properti pun berubah. Nah, saya akan memberikan 5 tips buat Anda yang ada di industri broker properti. Semoga tip ini bisa memberikan manfaat. Tips pertama yaitu teknologi. Penduduk Indonesia sekarang berjumlah 271 jiwa, di mana orang udah melek teknologi. Jadi Anda sebagai broker properti, Anda harus memanfaatkan teknologi. Teknologi itu penting, ya. Saya membaca satu artikel bahwa penduduk 271 juta jiwa dan hampir 150%, 355 ya, menggunakan smartphone. Jadi apa sih yang nggak ada di sana? Sekarang mau beli apa-apa, tinggal buka smartphone. Mau nyari informasi, buka smartphone. Mau pesan makanan, buka aplikasi di smartphone. Apa aja di smartphone. Teknologi itu pengaruh. Dan sekarang kita tahu bahwa namanya orang udah work from home. Ya, udah banyak orang kerja di rumah. Jadi ada beberapa kerjaan yang memang bisa dikerjakan di rumah. Ya, apa di rumah? Ya mereka memakai teknologi, harus ada wifi-nya, harus punya kuota. Jadi pergunakan teknologi. Sebagai broker properti yang harus sukses di 2021, Anda harus memanfaatkan teknologi. Teknologi itu tidak lepas dari kehidupan manusia. Bangun tidur aja, dulu mungkin kita lihat koran ya, lihat berita, nonton TV. Sekarang yang dilihat smartphone. Apa sih yang nggak ada di sana? Jadi, buat broker properti ingin sukses, harus bercengkrama, atau istilah saya itu harus bergaul dengan teknologi. Jangan sampai Anda bilang gaptek, jangan sampai Anda bilang nggak bisa. Anda harus belajar, Anda harus mempelajari itu teknologi. Dan satu hal lagi, memang Anda harus terjun ke teknologi itu. Kalau enggak, saya cuma bilang, pasti Anda kayak dinosaurus. Apa tuh dinosaurus? Punah. Ya, sekali lagi, sebagai broker properti sukses, nomor 1, Anda harus memanfaatkan akrab dengan teknologi. Nomor 2, branding. Branding itu sangat penting sekali. Buat Anda sebagai broker properti, Anda harus punya branding, ya. Bagaimana menciptakan branding buat diri Anda? Analogi saya, kalau seorang dokter itu kan ada spesialis ya. Jadi mungkin spesialis jantung, spesialis THT, spesialis bedah. Sama seorang broker juga, seorang broker properti. Untuk saat ini mungkin semua properti kita listing, semua properti kita jual. Tapi kalau Anda udah menguasai satu wilayah atau menguasai satu properti, Anda harus punya branding sehingga Anda dikenal orang. Bagaimana caranya Anda punya branding? Saran saya, pergunakanlah media sosial Anda. Media sosial sekarang udah banyak banget. Udah setiap detik, tiap menit Anda pasti punya media sosial nih. Ada 3 media sosial ya, mungkin sekarang tambah 4 ya. Anda mungkin punya Facebook, pergunakan Facebook Anda gitu. Bikin status-status, bikin sesuatu yang mengenai properti. Tuh. Anda mungkin juga punya IG, pergunakan IG Anda. Posting properti, posting tentang
manfaat-manfaat. Jika mau beli rumah tipe minimalis, mengenai legalitasnya, posting lah supaya orang pas membaca, wah ini ada manfaatnya ya, supaya nge-branding diri Anda gitu. Bukan hanya posting properti aja, mungkin pemanfaatan sekitar properti Anda juga harus paham tuh. Ya, ketiga, YouTube. Nah ini nih penting nih ya. Sekarang siapa sih yang nggak kenal YouTube? Kanal YouTube itu kan banyak macamnya ya, banyak channel-channelnya. Buatlah channel YouTube di properti. Mulai dari sekarang. Coba-coba ya, editingnya, postingnya, thumbnailnya, copywritingnya. Anda harus belajar. Mencoba dari sekarang ya. Tidak ada sesuatu yang sempurna. Tentunya kan step by step pasti Anda akan lebih baik. Kalau Anda tidak mencoba, nggak bisa ke sana. Branding lagi TikTok. Nah sekarang kan kita tahu nih TikTok lagi ngetren nih di kalangan anak muda. Coba bikin akun TikTok, posting aja yang mengenai properti, posting mengenai rumah-rumah yang mau dijual, posting mengenai pemanfaatan kalau beli rumah lewat broker properti. Manfaatkan itu channel itu ya. Jadi ada 4, mungkin juga ada bisa ditambah, bisa pakai LinkedIn atau bisa pakai portal properti. Nah, portal properti juga membantu Anda untuk branding. Banyak kok portal properti, ada rumah.com, rumah 12, ada OLX, ada Lamudi, pergunakan lah semua itu. Ya, jadi tips nomor 2 tuh branding itu bisa di sosial media, bisa lewat portal properti, dan branding itu di wilayah Anda di mana punya kantor. Contoh, misalnya Anda berkantor di Menteng atau berkantor misalnya di daerah Bintaro. Ya, supaya nge-branding di wilayah situ, saran saya juga pasang spanduk properti yang mau dijual di wilayah Anda. Contoh, misalnya di Menteng ada properti yang mau dijual, dia berkenan untuk pasang spanduk, pasanglah spanduk. Semakin ada banyak spanduk, semakin ke-branding diri Anda. Ya, atau mungkin sekarang udah ditinggalin sama broker-broker properti ya. Coba sebar flyer, itu masih bermanfaat kadang-kadang. Ya, jadi pergunakan hal tersebut. Tip nomor 2. Tip nomor 3 yang dari saya nih, yaitu adalah networking, jaringan. Jadi Anda sebagai broker properti harus mempunyai networking gitu loh. Kalau Anda ada di satu bendera master franchise yang besar, pasti kan setiap kantor kan ada sistemnya nih. Satu properti bisa dijual dengan teman-teman satu kantor ataupun satu bendera. Ya, tapi kalau Anda cuma main sendiri nggak punya networking, saran saya di tahun 2021 ini sulit dan susah banget. Kenapa? Sekarang itu udah main jaringan. Networking itu penting di dalam industri ini. Jadi satu, Anda punya properti, teman Anda banyak, mungkin bisa cepat kejual. Atau Anda punya pembeli, tapi nggak punya barang, Anda bisa minta ke teman-teman. Networking itu di tahun 2021 itu sangat dibutuhkan. Ya, kalau Anda misalnya di satu bendera broker properti yang lokal gitu loh, saran saya Anda masuk ke asosiasi yang sekarang yang paling besar di Indonesia, di Arebi. Masuklah kantornya ke asosiasi, ke Arebi, tentunya di situ juga ada networkingnya besar. Ya, jadi zaman sekarang tidak ada yang jadi bisa sendiri, nggak ada. Harus berkolaborasi, harus networking, harus berbagi. Sukses di tahun 2021 itu punya networking dan berbagi. Kalau Anda bisa memanfaatkan networking Anda, saya yakin properti yang Anda punya atau calon buyer yang nyari lewat Anda pasti cepat menjadikan closing dan mendapat duit. Yang keempat, saran saya nih, tipsnya di tahun 2021 yaitu training atau pelatihan. Nah, sebagai seorang broker properti jangan berpuas diri, jangan merasa gue jago, gue hebat, nggak usah belajar, jangan. Seorang broker properti yang susah itu terus melatih diri, belajar. Training-training yang diberikan oleh kantor masing-masing atau oleh Arebi yang bergabung itu banyak banget manfaatnya. Atau Anda sekarang lagi di rumah atau banyak Zoom-Zoom yang free, banyak grup-grup WhatsApp yang memberikan pelatihan-pelatihan yang dulu berbayar gitu kan, ya sekarang free. Belajar terus. Dan kalau Anda juga pengen memanfaatkan yang tadi nomor 1 teknologi, banyak tuh di YouTube tuh. Sukses broker properti, bagaimana tip menjual, bagaimana negosiasi, banyak banget. Terus latih diri Anda, jangan berpuas diri. Karena kenapa? Pelatihan kalau kayak pisau diasah terus supaya Anda tajam.
intuisi Anda tajam, jadi Anda tahu nih, oh konsumen ini seperti ini cara menanganinya, oh kalau di gini harga marketnya seperti ini. Banyak hal-hal yang harus Anda ketahui dengan training, dengan belajar. Nah, di training tersebut juga kalau Anda ketemu teman-teman yang satu dalam industri juga menambah networking juga. Jadi seorang broker properti terus berlatih, terus belajar, terus training supaya Anda sukses di tahun 2021. Belajar itu tidak ada habisnya. Terus latih diri Anda supaya Anda hebat, supaya Anda jago. Tip terakhir ini nomor 5 dari saya nih. Fokus dan punya goal. Artinya gini, Anda kan di akhir tahun 2020 mungkin udah melihat nih hasilnya nih. Sekarang kan di tahun 2021 Anda punya bisnis plan, Anda punya rencana, ya. Anda harus fokus rencana Anda di tahun 2021 tuh targetnya berapa, seperti apa, diaplikasikan. Ini contoh, saya kasih contoh nih. Saya paling senang ya kalau mempunyai target, jadi ada tujuan, ada fokus, ada tujuan, ada goalnya. Kalau Anda nggak punya fokus, nggak punya tujuan, wah berat di tahun 2021. Contoh seperti ini. 2021 kan ada 12 bulan. Saya bagi biasanya kalau saya sih, saya bagi potong-potong nih. Bulan 1, bulan 2, sebulan kita lihat. Atau saya bagi per kuartal, ya. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal keempat. Atau bisa aja dibagi per semester. Jadi setiap 1 bulan atau 1 kuartal, Anda lihat nih, udah pencapaiannya sampai seperti apa gitu. Kalau Anda punya target misalnya di akhir tahun 2021 ini target Anda sebesar 6 miliar, berarti kan Anda harus punya target sebulannya 500 juta. Bagaimana untuk mendapatkan 500 juta? Ya Anda breakdown lah, dibagi 30. Supaya dapat 500 juta dalam 30 hari itu ngapain gitu loh. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah banyakin listing, banyakin promosi, apakah banyak antar buyer, ataukah membuat sesuatu planning setiap harinya berapa antar buyer. Jadi selama 1 bulan ini untuk mendapatkan 500 juta itu ada aktivitas 30 hari Anda ini untuk mendapatkan hal itu. Atau kalau Anda bagi per kuartal, berarti kan per 3 bulan tuh Anda punya target 1,5 miliar. Ya, 1,5 miliar. Ya, Anda target nih kalau bulan pertama baru menyampai 200, berarti kan bulan kedua Anda harus punya utang nih kurang lebih sekitar 800 juta. Jadi kalau Anda punya tujuan, punya goal, terus Anda fokus, saya yakin target Anda pasti kecapai. Jadi seorang broker properti yang sukses itu harus fokus dan punya goal, punya tujuan, dan goal itu harus Anda breakdown gitu loh. Kalau denger 6 miliar tuh besar, tapi kalau Anda pecah-pecah per bulan, yang tadi saya bilang per bulan 500 juta, per kuartal 1,5, itu seakan-akan kecil. Dari 500 juta itu per bulan kan 30 hari itu di breakdown nih. Hari pertama mau ngapain, hari kedua. Jadi terarah gitu loh. Anda fokus, Anda punya goal, Anda punya planning, Anda punya jalur kerjanya. Saya yakin 2021 harus seperti itu. 2020 udah lewat, biarkan aja target Anda mungkin belum kecapai, mungkin kecapai cuma nggak 100%. 2021 Anda harus rubah supaya Anda sukses di 2021. Ya Anda harus menggunakan ya 5 tip yang saya berikan, ya yang tadi saya ulangi ya. Jadi teknologi, branding, training, pelatihan, networking, terus Anda juga harus fokus dan punya goal. Ya semoga tip ini bisa memberikan manfaat ya. Jika ada saran atau misalnya mau berbagi, silahkan komen di bawah. Kita sama-sama belajar di industri broker properti, terutama yang broker ya. Ini mungkin bisa mencakup semua lini industri ya. Bisa Anda terapkan. Misalnya Anda sebagai seorang sales apapun, sales mobil, atau Anda sales obat-obatan, itu bisa Anda terapkan. Ini hanya cakupan global. Ya, thank you. Semoga link ini bisa memberikan manfaat supaya saya lebih semangat memberikan tips-tips mengenai properti. Ya, silakan di subscribe dan jangan lupa notifikasinya, tombol loncengnya diaktifkan supaya setiap kali saya posting mengenai properti Anda mendapat informasi duluan. Itu aja tip dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat. Salam properti.